terakhir ini kebetulan dari umur 9 bulan. Biasanya umur 9 bulan itu udah bisa bersuara bapak, mama, atau saya panggil Dede, ada respon. Saat ini waktu itu saya panggil tidak ada respon. Harapan saya untuk anak saya yang terakhir ini, harapan saya semoga sih bisa masuk di pesantren difabel ini supaya anak saya itu bisa punya dasar agama. Dasar agama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tegar, selamat datang lagi di episode Tegar spesial Ramadan. Semoga hari ini kita diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani ibadah puasa. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh anak keturunan Adam dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman. Nabi Adam alaihissalam melihat seluruh anak keturunannya. Ada yang putih, ada yang hitam. Ada lengkap, ada yang tidak lengkap. Ada yang tampan, ada yang kurang tampan. Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, mengapa Engkau tidak jadikan mereka semua menjadi satu yang serupa? Cakep-cakep semua, lengkap-lengkap semua, indah semua." Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sesungguhnya aku mencintai hambaku yang bersyukur kepadaku." Saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Tahfiz Difabel Kiai Haji Lutfi Fatullah. Sebuah pondok pesantren khusus untuk saudara-saudara kita yang tunarungu, satu-satunya yang ada di DKI Jakarta. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti kegiatan saya hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waduh, lagi apa ini Bang? Lagi bersih-bersih nih Pak. Lagi bersih-bersih. Maaf ya Bang ya ganggu. Ya, siap, nggak apa-apa. Sebelumnya dengan Abang siapa? Saya Sunardi. Bang Sunardi sebagai... Saya di sini sebagai penjaga di pesantren Tahfiz Difabel. Oke, penjaga berarti kuncen lah ya di sini ya. Mohon maaf Pak sebelumnya nih, saya Rido dari tim Tegar mau keliling-keliling pondok pesantren ini. Oh ya, silakan. Nah, barangkali Bang Sunardi kan sebagai kuncen nih bisa ajak saya keliling sekaligus kenalin gitu. Boleh. Nanti biar Bapak beserta tim tahu di sini ada ruangan apa aja gitu. Nanti biar bisa kita sambil keliling-keliling di pondok pesantren Tahfiz Difabel ini. Nah, oke Bang, kalau begitu kita langsung aja kali keliling ya. Oke, boleh. Yang pertama kita ke pendopo dulu. Oke, ayo Sobat Tegar, ikutin. Pendopo Pak. Betul. Wah. Apa nih Bang Sunardi, fungsi dari pendopo ini? Pendopo ini kan ada dua. Jadi yang pertama itu pendopo ini adalah tempat buat para santri Tahfiz Difabel ini. Biasanya mereka pada pengajian setelah sholat duha itu pagi, mereka menghafal itu ada yang di pendopo, ada yang juga di musola. Jadi bagi-bagi tempat lah mereka senyamannya mereka untuk menghafal di mana seperti itu. Jadi di sini untuk tempat menghafal setelah duha biasanya. Iya, biasanya setelah duha. Mungkin supaya dekat dengan alam juga ya, lebih enak menghafalnya ya Bang. Ya, bisa dibilang begitu, mungkin biar dia tenang juga menghafal dan mungkin lebih memudahkan dia. Cuman ini satu Bang Sunardi, saya ngeliat ada apa ini? Oh, itu Prasasti ya? prasasti waktu. Boleh, silakan. Oh iya, nggak apa-apa. Prasasti itu boleh Sobat Tegar bisa dilihat pada saat peresmian di tahun 2022. ini langsung diresmikan oleh Bapak Anies Rashid Baswedan. Iya, gubernur kita. Oke. Gubernur DKI Jakarta di tahun 2022 pada bulan Agustus. Beliau yang meresmikan pesantren Tahfiz Difabel ini. Oke. Berarti ini katanya juga pesantren tunarungu pertama di DKI Jakarta ya? Betul Pak Ridho, betul sekali.
Oke, keren. Jadi ini diresmikan langsung oleh Bapak Anies Rashid Baswedan selaku gubernur saat itu, dan ini adalah salah satu pelopor untuk pesantren tunarungu di DKI Jakarta. Oke, Bang Sunardi, apa lagi nih yang kita bisa liput nih? Ya Pak Ridho, di sini ada ruang kelas untuk keseharian teman-teman santri belajar. Ya, di tengah ini ada musola sekaligus aula Pak Ridho. Musola. Iya, jadi ini yang paling mencolok sih dari pertama saya masuk nih. oh gitu. Ya ini nih. Jadi untuk para santri dan pengurus ataupun tamu yang berkunjung sini pasti kalau sholat lima waktu ataupun sholat sunnahnya juga di sini. Oh begitu. Jadi untuk kegiatan keseringannya itu ada di sini ya. Iya, jadi Sholat dan ini termasuk sekaligus aula dan musola. Jadi aula ini juga bisa bermanfaat ketika pada saat penjemputan wali santri, biasanya jadi orang tua pada kumpul di sini duduk bareng-bareng. menjenguk gitu. Iya, penjemputan santri yang dilakukan sebulan sekali gitu Pak Ridho. Betul. Oke, siap Bang Sunardi, tadi udah nganterin saya keliling-keliling. Makasih banyak ya Bang Ya, Sunardi ya. sama-sama Pak. Silahkan dilanjutkan lagi aktivitas. Oke, siap. Maaf ganggu. Oh iya, nggak apa-apa Pak Ridho. Makasih, Terima kasih makasih. banyak, terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Sobat Tegar, saya orang tua wali dari Sakyati Ningsih. Namanya Ibu? Nama saya Triwasis. Wasis. Tinggal di mana, Bu? Saya tinggal di Pangkalan Jati, Pangkalan Cinere. Cinere. Ya, Oke, baik. Ibu panggil saya, panggilannya Ibu siapa, Bu? ibu saya panggilnya Tri. Ibu Tri. Ya, Oke, Ibu Tri ini adalah salah satu penerima manfaat program Pondok Pesantren Tahfiz Difabel, Bu ya. Ya. Tadi anaknya bernama, Sakyati Ningsih. panggilannya Iya. Kia. Oke, Bu Tri dan anaknya Kia ya, Bu ya. Oke. Ibu tahu informasi Pondok Pesantren Tahfiz Difabel ini dari mana, Bu? Saya tahu informasi Pondok Pesantren Difabel ini dari grup Dari grup apa tuh? sekolah. Grup sekolah. Iya. Mm-mm. Jadi saya ada ada inspirasi untuk masuk di sini Mm-mm. untuk pemahaman anak saya Mm-mm. di pemahaman Al-Qur'an. Oh begitu. Dan anak saya kan untuk isyaratnya Al-Qur'an belum bisa. Bisa. Jadi dapat informasi dari grup, Bu ya. Grup itu, betul. Oke. Ibu sebelumnya udah tahu, Bu, Pondok Pesantren Tahfiz Difabel ini mengajarkan apa aja, Bu? Sebelumnya saya belum tahu. Sekarang berhubung ada info-info, setelah itu saya tahunya dari situ ada pemahaman Al-Qur'an, anak jadi pada pintar, bisa doa untuk akidah juga pada bisa. Oke, komentar Ibu nih, Bu. Ibu kan sebelumnya belum tahu nih, Bu ya, Iya. Pondok Pesantren ini pengajarannya seperti apa. Nah, kesan pertama Ibu ketika Ibu datang ke Pondok Pesantren ini seperti apa, Bu? Melihat dari bangunannya gitu mungkin, Bu? Kesan pertamanya masuk di Pondok Pesantren Difabel ini terkesannya adem. Adem ya, Bu ya, banyak pohon ya, Bu ya. Iya betul. Untuk lingkungannya ramah, Sejuk. Iya. Siap. Ibu, mungkin saya mau masuk sendiri, Bu ya, sedikit ke personal nih, Bu, cerita personal. Untuk anaknya Ibu nih, Kak Kia ya. Sakyati. Sekarang usia berapa, Bu? Usia sekarang 15 tahun. 15 tahun. Mohon maaf, Bu, ini kan Pondok Pesantren Difabel nih, Bu ya. Untuk Adinda Kia ini mengidap apa, Bu? Maksudnya disabilitas apa? Tunarungu. Sejak kapan, Ibu? Sejak Dari lahir.
Oke. Nah, kan maksudnya setelah lahir itu kita nggak langsung tahu tuh Bu kalau saudara Kia ini mengidap tunarungu gitu. Sejak kapan Ibu tahu kalau Kia ini menderita tunarungu? Kebetulan anak saya kan 5, jadi satu persatu saya paham masing-masing anak. Yang terakhir ini kebetulan dari umur 9 bulan. Biasanya umur 9 bulan itu udah bisa bersuara bapak, mama, atau saya panggil Dede. Ada respon. Saat ini waktu itu saya panggil tidak ada respon. Oh begitu. Saya langsung feeling, terus berusaha antepin dulu sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai 11 bulan. Saya coba untuk kayak bersuara keras, tapi tidak merespon. Akhirnya saya ke THT Fatmawati, di THT Fatmawati 1 bulan, 2 bulan dirujuk ke radiologi. Dirujuk ke radiologi 1 bulan baru janji sama dokter, baru saya bisa ketemu sama dokter, baru ditangani. Ternyata ada masalah apa Bu di telinganya Dinda Kia ini? Dokter bilang waktu itu tidak ada rumah siput. Tidak ada rumah siput. Iya. Ketika disampaikan seperti itu dari dokter, apa Bu yang Ibu rasakan Bu? Kaget. Sempet itu saya pingsan. Pingsan ya Bu? Pingsan. Sebab dokter itu beliau bilang sabar. Saya pikir omong sabar itu anak saya meninggal pas waktu di radiologi itu. Cuma hanya dokter, Ibu sabar ya Bu. Saya udah pikirannya jelek aja. Udah langsung saya lemas pingsan tuh di rumah sakit Fatmawati. Ternyata bukan itu, hanya anak Ibu tidak bisa mendengar. Tapi sabar Bu. Sabar, insya Allah sabar sampai saat ini. Sabar, harus ikhlas juga. Dan tegar ya Bu ya? Harus itu. Tegar menghadapi kenyataan ya Bu ya? Iya betul. Mungkin terakhir Bu, harapan Ibu untuk anak Ibu ke depannya seperti apa Bu yang Ibu inginkan Bu? Harapan saya untuk anak saya yang terakhir ini, harapan saya semoga sih bisa masuk di pesantren difabel ini, supaya anak saya itu bisa punya dasar agama. Dasar agama? Iya. Siap Ibu, luar biasa. Nggak banyak ya mungkin wali murid atau orang tua yang bisa sabar gitu Bu. Mungkin kebanyakan dari mereka langsung menitipkan saja begitu anaknya di panti di mana, tapi kan Ibu tetap membimbing, tetap membina. Itu saya usahain harus itu. Siap. Sebisa mungkin. Kalau saya sih yang namanya kerjaan nggak ada selesainya. Tapi kalau untuk ngurus anak saya ini jangan sampai saya tinggal. Siap. Baik, terima kasih banyak Ibu Tri atas waktunya. Semoga segala niat baik Ibu dibalas sama Allah. Siap. Boleh Bu, kita bye-bye dulu sama sobat Tiga di sini. Nah. Sobat Tegar, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu petugas dari Basnas Bazis Provinsi DKI Jakarta untuk program Pondok Pesantren Tahfiz Difabel. Assalamualaikum. Gimana sehat kabarnya? Siap. Mungkin boleh dikenalkan dulu nih Mbak dengan Sobat Tegar, nama dan sebagai apa di sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rabiatul Adawiyah. Di sini saya sebagai pengajar santriwati pesantren Tahfiz Difabel sejak tahun 2022 bulan Agustus sampai sekarang. Oke, selain pengajar, Mbak Robi ini juga sebagai PIC program ya Mbak ya. Nah, dan sebagai salah satu pendiri lah dari awal pondok pesantren ini berdiri, Mbak Robi sudah membersamai gitu ya. Nah, boleh diceritakan nggak sih Mbak sedikit mungkin tentang pondok pesantren ini kenapa didirikan gitu? Ini dilatar belakangi tentang kebutuhan teman-teman disabilitas terutama tunarungu. Mereka memang masih kurang dalam pendidikan spiritual, maka fardu ain hukumnya kita sebagai lembaga sosial untuk menghadirkan program pendidikan untuk anak-anak disabilitas ini.
Sebelum masuk ke pengalaman menarik nih Mbak selama mengajar di sini, ini mau tanya jumlah kru atau pengajar yang ada di sini ada berapa banyak? Mungkin saya sebutin dulu ya. Kita punya pengajar dari tunarungunya 2 orang. Oke. Pengajar tunawicaranya 1 orang. Terus ada ustadznya 1 orang yang standby di sini. 2 orang itu standby-nya di Panti Cawang, karena kita juga punya santri putra tapi saat ini masih bergabung dengan panti di Cawang. Terus kalau untuk ustadzahnya saat ini ada 3 orang, TU-nya 1, juru masaknya ada 2 orang, terus pendamping juga ada 1, security 1, totalnya ada 14 orang. Oh, untuk 14 orang tadi ya. Iya. Itu untuk mengcover jumlah penerima manfaat berapa banyak santri di sini, Mbak? Santriwati putri saat ini sudah ada 30 orang dan santri putra ada 10 orang. Jadi totalnya kita sekarang 40 orang santri kita. Oke, tapi untuk yang di sini ada 30 santriwati ya. Oke, Mbak, selama mengajar, Mbak Robi bisa nggak sih Mbak diceritakan pengalaman menarik gitu selama mengajar di sini? Pengalaman menariknya mungkin waktu awal-awal ya, mereka itu kan masih gengsi untuk berteman dengan satu sama lain. Ini juga jadi tugas pengurus gimana caranya mereka bisa mengenal satu sama lain temennya gitu. Itu juga jadi PR bagi kita. Dulu mereka itu masih minderan, insecure. Kalau mau jamaah ngaji itu masih insecure. Tapi Masih individual gitu ya? Iya, masih individu dan malu untuk berteman dengan siapapun. Mungkin karena mayoritas dari mereka itu berdasarkan cerita orang tua sebelum masuk pesantren ini memang rata-rata mereka itu orang-orang yang kena bully dari kalangan masyarakat normal pada umumnya, merasa terasingkan. Jadi alhamdulillah adanya pesantren ini kita bisa membersamai anak-anak ini gitu. Tadi kan Mbak Robi menceritakan nih Mbak perubahan dari mereka yang tadinya individualis sekarang jadi suka berteman, bergaul, terus juga aktif. Pede juga. Lebih pede. Sekarang percaya dirinya udah bagus. Percaya dirinya juga udah bagus tadi. Nah, boleh nggak sih Mbak dikasih tahu nih kegiatan mereka tuh dari pagi sampai malam apa aja nih pelajaran-pelajarannya sampai mereka bisa berubah kayak gitu Mbak? Oke. Mungkin pelajarannya tidak jauh berbeda dengan pondok-pondok lainnya, tapi mungkin sistemnya ya yang berbeda karena mereka ini disabilitas tuli, jadi lebih ekstra pengurus untuk mendampingi. Jadi dari bangun itu dia sekarang tuh jam 3 udah pada bangun. Jam 3 pagi ya? Iya, dulu memang agak sulit sekali harus dibangunin dulu, tapi alhamdulillah udah 2 bulan berjalan ini mandirinya udah jauh lebih baik ya. Karena mungkin karena kita ada OSIS, jadi sekarang OSIS itu yang membersamai teman-temannya. Ada OSIS? Iya. Jadi ada struktur di ininya juga? Iya, Wah, keren. Kita sudah punya OSIS, itu berdasarkan penilaian sama karakter hariannya di rapot. Nah itu yang membersamai teman-temannya dari pagi itu dia udah jam 3 bangun. Tahajudnya udah dulu mungkin harus dibangunin dulu, sekarang udah enggak. Nah ini tahajudnya bersama apa masing-masing? Bersama di bawah. Nah itu mimpinnya gimana tuh Mbak? Kan tunarungu nih, mohon maaf ya sebelumnya nih. Iya, karena mungkin mereka kan imaman ya, mungkin cuma satu perempuan itu maju sedikit aja, jadi ya nunggu ketukan temennya itu baru dia ini, karena kan kerasa kalau ada ini ya, maksudnya udah ganti gerakan temennya. Tapi pelafalannya gimana Mbak? Pelafalan dari niat sholatnya itu kan ada mata pelajaran fikih, kita ajarin niat sholat, ya itu kita ajarin. Oh gitu. Iya. Oke, tahajud, terus apa sarapan? Nah, kayak sholat subuh dulu. Sholat subuh jamaah, habis sholat subuh jamaah itu dia ngaji dulu nih. Ngaji dulu sampai jam 6 pagi. Jadi dia nggak boleh bobo. Nggak boleh bobo. Iya. Sampai jam 6 pagi, habis jam 6 pagi baru dia piket, bersih-bersih sama semuanya. Ini kita piket kelas. Nanti yang belum mandi, siap-siap mandi, yang sudah mandi ganti baju, sarapan jam 8 teng kita sudah masuk kelas gitu masing-masing sampai jam 11.30 biasanya. Baru istirahat, habis zuhur kita ada kegiatan ngaji, biasanya diisi sama Ustadz Ayub itu ngapal hadis. Pelajaran apa yang Mbak dapat selama 2 tahun ini membersamai saudara-saudara kita yang tunarungu? Mungkin karena saya belum berkeluarga ya, saya jadinya wah nih sobat tegar pasti. Oke. Saya belum berkeluarga, melihat
perjuangan orang tuanya untuk membahagiakan anak-anaknya di sini, betapa sulitnya gitu kan. Apalagi dengan status berkebutuhan khusus yang normal saja masih kewalahan gitu loh. Apalagi yang berkebutuhan khusus, jadinya sih lebih mendewasakan diri ya, bahwa nggak segala sesuatu itu harus kemauan kita gitu. Oke, Sobat Tegar, terima kasih banyak waktunya Kak Robi. Semoga bisa tetap konsisten, istiqomah mengajar saudara-saudara kita tunarungu. Oke, kita bye-bye dulu ke Sobat Tegar. Oke Sobat Tegar, saya akan mencoba untuk berinteraksi dengan teman-teman kita di pesantren Tahfiz Difabel. Ya. Jadi ini halo gitu ya. Nah, saya akan menanyakan kabar dari saudara-saudara kita. Artinya alhamdulillah sehat. Sobat Tegar, demikian kegiatan saya di Pondok Pesantren Tahfiz Difabel. Banyak hal yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Apabila ia mendapatkan kesulitan dari Allah dan ia bersabar, maka itu baik baginya. Dan apabila ia mendapatkan kemudahan oleh Allah dan ia bersyukur, maka itu baik pula untuk dirinya. Yang terpenting bukanlah tentang apa yang kita dapat, tapi bagaimana kita menyikapi apa yang Allah berikan. Sobat Tegar, sampai jumpa lagi di Tegar episode selanjutnya hanya di kanal YouTube Basnas Bazis TV.